Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda kelas 12. Semoga dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pelajaran bahasa Indonesia hari ini masih membahas di bab 2, yaitu tentang cerita sejarah. Sebelumnya, cerita sejarah pada pertemuan sebelumnya membahas tentang pengertian, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, dan nilai-nilai cerita sejarah. Nah, pertemuan pada hari ini membahas tentang langkah-langkah menulis cerita sejarah. Cerita sejarah dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Tema atau pokok persoalan dalam cerita yang akan disampaikan perlu ditentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan tema dapat diketahui pula amanat yang hendak disampaikan penulisnya. Kemudian, langkah yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Pembaca yang berbeda menjadi teknik penyampaian teks berbeda pula. Kosakata yang dipilih disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Jadi Ananda, jika ingin menulis cerita dengan sasaran pembacanya anak-anak, tentunya penyampaian yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa bergambar. Jika Ananda ingin menulis untuk remaja, gunakan kalimat-kalimat yang populer. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah jika cerita berbentuk narasi, fiksi. Jika cerita berbentuk sejarah fakta, tentunya peristiwa itu langsung dianalisis menggunakan tahapan-tahapan yang runtut. Kemudian, langkah-langkah yang keempat, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Jadi, peristiwa utama atau pokok yang dipaparkan dikelompokkan ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Bagian awal lebih mengedepankan paparan. Di bagian perkembangan biasanya sudah mulai terlihat adanya konflik. Sedangkan akhir cerita biasanya menampilkan hikmah cerita tertentu untuk diteladani. Kemudian langkah yang kelima, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Peristiwa-peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Jika perlu contoh atau gambaran-gambaran penjelas juga dapat dicantumkan. Nah, langkah yang keenam, yaitu menyusun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Tokoh perlu ditentukan mulai dari pemberian nama tokoh, perwatakan, sampai dukungan cerita yang hendak disampaikan. Latar, waktu, dan tempat juga menjadi pertimbangan. Sudut pandang dibuat untuk menyempurnakan cerita sejarah yang sedang dibuat. Kemudian, langkah ketujuh, memahami ejaan bahasa Indonesia dan menerapkannya. Nah, ejaan memang perlu dipahami oleh setiap penulis. Struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga mempengaruhi makna teks cerita. Kalimat yang berbelit-belit menjadi teks susah untuk dipahami, yang pada akhirnya membuat pembaca bosan.
Jika kalimat yang disusun menarik, teks akan menarik pembaca dan memudahkan pembaca memahaminya. Langkah yang ke-8 yaitu menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Kalimat-kalimat disusun menjadi sebuah paragraf. Tentunya paragraf yang sesuai dengan format cerita. Format cerita itu dapat berupa kalimat langsung dengan sudut pandang tertentu, atau dapat pula dengan kalimat yang tidak langsung. Nah, itu adalah langkah-langkah menulis cerita sejarah. Jadi, Ananda bisa menggunakan tahapan-tahapan tersebut untuk menulis cerita sejarah. Selanjutnya, menulis cerita sejarah pribadi. Nah, menulis cerita pribadi menjadi hal penting untuk melatih diri menjadi penulis teks sejarah. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain dengan berlatih menulis catatan atau buku harian, biografi, autobiografi, dan memoir. Nah, Ananda, catatan atau buku harian itu merekam kegiatan sehari-hari seseorang. Kemudian biografi, tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Autobiografi, riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Memoir, mencatat peristiwa masa lampau mengenai diri sendiri. Jadi Ananda, apabila ingin menulis cerita sejarah pribadi, dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, ini adalah pembahasan kita hari ini. Demikianlah pembahasan pelajaran bahasa Indonesia mengenai tentang langkah-langkah menulis cerita dan menulis cerita sejarah pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.